Ya, tapi izinkan saya juga berkomentar lebih dari cerita ini saja ya. Tapi pertama-tama yang saya harus apresiasi adalah program Anda sendiri, Bang Karni. Menurut saya sebuah acara yang sepopuler seperti yang Anda buat ini, membahas isu tentang tenaga kerja, lapangan kerja, sesuatu yang nggak seksi, sesuatu yang substantif, tapi seringkali oleh banyak orang dipandang bukan sebagai sesuatu yang menarik viewers misalnya. Ya, Tapi saya paham itu. Anda pilih untuk membicarakan ini dan mengundang kami di sini untuk bicara tentang gimana caranya ya kira-kira ke depan kita mencegah jangan sampai kasus-kasus seperti yang tadi diceritakan itu terjadi. Ya karena bagi saya ini penting. Ya, Bukan menarik, tapi penting. ya. Makanya saya rasa harus saya nyatakan sejak awal karena saya orang yang belajar komunikasi dan salah satu kritik terhadap media kita, media massa, media sosial, media online adalah terlalu tunduk pada kepentingan untuk memperbanyak penonton dan untuk itu yang harus dilakukan adalah menyajikan isu semenarik mungkin. Anda memilih untuk mengangkat isu yang penting. Mudah-mudahan menarik. Mudah-mudahan cukup banyak orang yang kemudian menonton dan mendengar apa yang dibicarakan oleh kita-kita ini dan men-follow up-nya dengan pembicaraan lebih lanjut dan menindaklanjutinya juga dengan hal-hal yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau itu menarik juga, sementara itu penting, itu adalah informasi yang paling sempurna. Tapi sebetulnya separuh dari itu dapat, itu udah cukup. Artinya dia penting dan kita udah sampaikan komunikasi itu saya kira. Terima kasih Pak Karni. Saya mewakili mungkin banyak orang harus menyatakan terima kasih buat ini, apa yang Anda berikan ini. Dan kedua adalah ya saya sedih ya mendengar apa yang terjadi pada dua rekan kita dan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Melani juga. Jelas menurut saya mungkin Anda akan setuju saya rasa ya. Ini tujuannya bukanlah betul untuk memberi memberi ruang buat para pekerja untuk memperoleh pekerjaan dengan cara yang layak. Saya percaya bahwa ini show. Ini adalah sebuah pertunjukan, entah siapa yang akan diuntungkan. Mungkin Anda nanti bisa jelaskan ya. Siapa yang diuntungkan dari ini? Dan ketika saya mendengar bahwa bahkan barcode-nya itu nggak bisa dipakai, itu kan kepengen ditoyor kepalanya. Dan bupatinya itu harus tanggung jawab. Ya tanggung jawab dalam arti menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Ini kan artinya kalau sampai barcode-nya nggak jalan, mereka emang nggak prepare dengan baik. Memang nggak ada niat untuk membantu masyarakat. Mereka yang bikin, kan buat saya bodoh sekali ya bikin acara job fair ya. Orang datang ribuan. Bahkan kita nggak tahu sebenarnya peluang yang ada tuh cuman berapa sebenarnya. Apa 100. ada? Apa? Atau apa ada? Atau apa ada? Sebenarnya kalian tuh lagi nawarin kerja atau lagi show, reality show. Nanti ada kamera yang mengambil dan menyiarkan kepada publik bahwa ini sudah terjadi namanya PT, ya saya minta maaf. Tadi sebetulnya beliau tidak mau menyebut nama perusahaannya, tapi Bang Karni memaksa untuk ditanya, akhirnya disebut ya. Ya saya harus mengatakan mudah-mudahan PT itu sebetulnya niatnya baik, tapi mungkin apanya nih, panitianya gitu ya. Yang semena-mena mungkin, saya nggak tahu. Saya berusaha untuk masih punya prasangka baik terhadap orang-orang ini. Tapi bahwa dia bikin job fair dengan cara seperti itu kan bodohnya kelewatan. Kalau dia serius. Mungkin kalau dia dalam rangka menarik perhatian orang agar orang jadi kenal nama perusahaannya dan kemudian wah ini perusahaan yang sangat 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 berperi kemanusiaan dengan memberikan ruang buat para pekerja di Bekasi, ya mungkin dia berhasil. Tapi dan buktinya juga gagal karena akhirnya toh orang berdesak-desakan, ber, ber apa, bertengkar dan segala macam. Saya mudah-mudahan nggak ada yang meninggal ya. Tapi yang pingsan ada Anda bilang kan, ya.
Tapi Saya malah lebih jauh lagi. apa itu? Lebih berprasangka baik sama perusahaan. Kalau perusahaan itu dipaksa untuk ikut. Ya. Itu ya. Ini media harus bongkar saya rasa ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu nggak boleh lagi pernah terjadi dimanapun di Indonesia ini. Dengan kemajuan teknologi online kita yang ada sekarang ini. Dan Anda masih melakukan job fair, pencarian kerja dengan cara mengundang orang datang. Datang berapa tadi Mas? Jam 7, jam 9 baru dibuka kan. Makin lama makin penuh, makin dorong-dorongan. Dan cuman ngebarcode aja. Sorry saya agak marah karena harus marah. Ini nggak beres ini kelakuan seperti ini. Dan kalau Anda membiarkan ini sorry pemerintah. Ini yang ganteng ini kan wakil pemerintah nih. Anda Saya nggak menyudutkan ya. Ini teman saya juga, tetangga di UI. Pemerintah saya rasa harus melakukan sesuatu tuh. Mencegah jangan sampai ini berulang terjadi dimanapun. Harus. Ini manusia, kita berurusan sama manusia. Bukan berurusan dengan apa? Kalau bukan manusia apa namanya? Tapi batu. Anda kok tega ya melakukan ini pada orang? Anda punya peluang, Anda punya modal, Anda punya investasi yang Anda bisa gunakan. Dan itu bisa menyejahterakan manusia. Dan what you did adalah mempermainkan manusia dengan cara yang luar biasa bodoh. Dan perusahaan itu harus bertanggung jawab. Harus ada yang meminta mereka bertanggung jawab. Pemerintah harus meminta mereka bertanggung jawab. Ini bukan bercanda, ini hal yang serius. Dibiarkan akan terjadi sesuatu yang lebih parah lagi daripada ini. Jadi saya mau bilang saya berusaha menenangkan hati saya tuh. Ketika Anda bicara tadi tuh, saya bawaannya tuh kepengen kalau ada kata zaman sekarang tuh pakai an gitu ya. Ini orang memang kelewatan. Ya ini mengingatkan kita pada cerita-cerita abad lalu di mana ada pemodal-pemodal melihat masyarakat kecil itu. Ini ahli buruh nih bisa cerita banyak lah. Dan mereka itu dieksploitasi. Ya. Nanti pun kalau akhirnya kerja juga barangkali juga cuma dapat apa gitu ya. Tapi saya mulai kepanjangan nih ngomong. Tapi saya mau bilang ini harus di stop. Bang Karnis terima kasih minta saya untuk komentar yang ininya nih ya. Karena menurut saya yang ininya tuh salah satu yang mendasar sekali di Indonesia bahwa orang-orang para pemodal itu dibiarkan melakukan ini pada masyarakat luas. Tapi saya berterima kasih bahwa ILC tidak membiarkan ini terjadi begitu aja. Harus ada yang membicarakannya. Kita semua harus membicarakannya. Ya tapi Anda berkomen sebagai wakil PSI. Soal? Janjinya Gibran. wakil presiden. Ya. Ini perlu saya sampaikan. Enggak, karena tadi Bang Karni bilangnya Anda diminta berkomentar tentang apa yang terjadi. Ya komentar saya ke sini dong gitu ya. Jadi dan saya harus menenangkan hati dulu nih ya sebentar. Tapi kembali ya sekarang ke loh kok tanduk sih ini mengadu domba ini. Oke gini. Ya saya membaca tuh berulang kali orang bertanya, Mas Gibran janjinya gimana? Ya saya harus mengatakan, ini bukan karena saya orang bayarannya Gibran ya. Tapi saya baca ulang tuh apa yang dikatakan Gibran pada tahun 2024 loh ini. Dia ngomong itu pada saat kampanye. Dia bilang ada syaratnya. Kalau dia bicara tentang harusnya ekonomi kita bergerak ke arah mana. Oke. Dia menyebut beberapa hal. Misalnya saja dia menyebut kalau kita bisa menjalankan hilirisasi. Dan itu hilirisasi dari nikel sampai pangan. Ya, bukan cuma nikel. Yang pangan pun dia sudah bicarakan di video dia yang sekarang. Hilirisasi pangan. Itu kan artinya kita bukan cuma mengekspor bahan-bahan mentah kita. Termasuk nikel, termasuk tanam hasil pertanian kita. Tapi diolah dulu di dalam negeri, baru kemudian bisa dijual. Nah bayangkan bahwa itu pasti akan menyerap tenaga kerja yang berlipat-lipat.
Termasuk juga seperti tadi saya sempat ngobrol sama Bung Iqbal, dia juga menyebut tentang misalnya smelter lah ya. Smelter yang diperlukan buat hilirisasi. Smelter itu kalau didirikan di banyak tempat, yang tadi Bang Iqbal mengatakan sayangnya ini bukan di Papua dibangunnya ya, harusnya di Papua. Ya tentu ya kita kasih contoh Freeport lah gitu ya. Itu pasti akan ada banyak orang yang terserap ke dalam industri tersebut. Itu jadi harus ada. Syaratnya adalah kalau ada hilirisasi akan banyak tenaga kerja yang terbuka. Apalagi kalau pangan. Tanam pertanian kita dilakukan hilirisasi secara serius ya. Saya nggak tahu sekarang ini sudah dijalankan nggak, Bung Fitra ya. Saya nggak tahu, saya betul-betul, karena saya bukan orang pemerintah. Walaupun saya adalah orang yang mengikuti apa yang dilakukan pemerintah. Itu akan luar biasa. Jadi dia bertumbuh kepada, kita kembali deh, kita ke pertanian nih ya. Pangan tuh kita berusaha giatkan. Itu pasti akan menarik, menyerap, ada begitu banyak penduduk. Itu satu. Kedua dia juga bicara tentang digitalisasi, tentang ekonomi kreatif. Ini juga yang seringkali kita lupakan. Indonesia itu punya peluang yang sangat besar buat ekonomi kreatifnya, buat digitalisasinya. Ini saya gunakan contoh-contoh gampang lah. Saya selalu percaya Indonesia itu bisa menjadi the next Korean wave di dunia ini. Paling tidak di Asia lah. Ya. Kita itu punya potensi yang luar biasa dalam negeri. Makanya saya tidak heran kalau misalnya film seperti Jumbo itu sampai diangkat secara sangat besar-besaran. Yang saya nggak tahu hari ini apakah Jumbo sudah melewati, sudah, alhamdulillah. KKN Desa Penari. Dan mudah-mudahan lebih lagi. Ya. Tapi kalau itu bisa kita genjot, ya, bayangkan film terbesar kita, penduduk kita 280 juta. Film dengan penonton terbanyaknya saudara-saudara berapa jumlah penontonnya? 10 juta. Nggak beres nih. Nah di Korea ya filmnya memang penduduknya segitu. Film terbesarnya 17 juta misalnya gitu.